Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput RKS atau penganggaran. Ya, pada video kali ini saya mengasumsikan bahwa Bapak Ibu semua sudah memiliki RKS yang disusun secara manual yang sudah siap diinput ke dalam laman Ediboss. Oke. Untuk input anggaran atau RKS, di sini kita masuk ke menu penganggaran, kemudian anggaran belanja. Kenapa disebut anggaran belanja? Karena selain anggaran belanja, kita juga memiliki yang namanya anggaran pendapatan. Jadi dalam menyusun RKS itu kita harus memiliki berapa anggaran pendapatan atau rencana pendapatan yang akan kita terima dalam 1 tahun anggaran. Nah, setelah kita memiliki berapa anggaran pendapatan yang akan kita terima, kemudian kita juga melakukan menganggarkan akan dibelanjakan untuk apa saja pendapatan yang akan kita terima tersebut. Nah, kita di sini sudah masuk ke menu anggaran belanja. Jadi kita melakukan input belanja apa saja yang akan kita lakukan dalam 1 tahun tersebut. Oke, di sini saya contoh menggunakan sumber dana saldo BOS reguler. Berarti ini adalah saldo akhir tahun 2019. Nanti ketika kita sudah memilih pilihan-pilihan yang sudah disediakan, maka akan muncul datanya di sini. Untuk contoh sumber dana saldo BOS reguler, pagu pendapatan atau saldo tahun kemarin adalah sekian. Kemudian yang sudah diinput nantinya akan tampil di sini. Jika kita sudah menginput belanja pegawai, nanti di sini akan bertambah angkanya. Begitu juga belanja barang dan jasa akan tampil di sini. Kemudian belanja modal akan diklasifikasi menjadi aset B atau aset E. Ya, sebagaimana kita ketahui, mungkin sekolah swasta asing dengan istilah aset B, aset E. Tapi untuk sekolah negeri, aset B adalah aset yang berbentuk peralatan dan mesin. Kemudian aset ini adalah aset tetap lainnya, biasanya untuk sekolah itu adalah buku-buku, bisa jadi referensi atau buku karya tulis. Oke, kemudian apabila kita ganti sumber dananya di sini, misalkan pos pusat, ya, maka pagu pendapatan pun nanti akan berubah. Di sini kita akan menunggu loading dulu. Nah, di sini pagu pendapatannya akan berubah. Di sini contoh untuk SMP 1 tahun, misalkan ya 916 juta, ini untuk 1 tahun. Ya, untuk 1 tahun nanti Bapak Ibu mungkin sudah dapat pagunya masing-masing dan mendapat penjelasan dari mana asal pagu itu sebesar yang kita dapat. Nah, di sini kebetulan sudah ada contoh yang sudah diinput, maka di sini sudah muncul belanja pegawai yang sudah diinput dalam 1 tahun akan direncanakan dibelanjakan sebesar 286 juta. Kemudian di sini contoh juga untuk barang dan jasanya akan dibelanjakan sebesar 563 juta. Kemudian di sini juga belanja modalnya. Nah, ini nanti semua selisihnya harus 0. Dengan artian nanti jumlah pagu pendapatan dan jumlah rencana yang dibelanjakan ini harus sama, sehingga selisihnya 0. Nanti Bapak Ibu harus membuat anggaran belanja sebesar atau sama dengan jumlah pagu pendapatannya. Oke, saya tidak menjelaskan terlalu banyak tentang pagu. Di sini saya akan fokus untuk bagaimana cara menginput datanya. Oke, kita akan menginput data di sini dengan untuk contoh saja kita menggunakan sumber dana saldo BOS reguler. Nah, pertama berarti kita harus menambahkan data dulu. Oke, menambahkan data, kita langsung ke uraian saja. Apa ini uraian anggaran? Uraian anggaran adalah uraian anggaran belanja tersebut. Contoh, kita akan membuat atau merencanakan pengadaan
pengadaan ATK KBM misalkan. Pengadaan ATK KBM. Nah, rekening belanjanya di sini harus sesuai. Karena di sini contoh ATK, maka kita di sini pilih ya, kita cari ATK alat tulis ya, di sini. ATK alat tulis, kita pilih uraian rekening belanjanya. Kemudian setelah kita memilih rekening belanja, kita pilih juga SNP-nya, Standar Nasional Pendidikannya. Nah, di sini kita cari ATK alat tulis. Nah, di sini pembelian alat tulis kantor sudah ada, kita klik, pilih. Oke. Rekening belanjanya sudah, SNP-nya sudah, komponen bosnya. Komponen bosnya di sini, karena di sini adalah ATK KBM, maka kita pilih di sini administrasi kegiatan sekolah, atau bisa ini kegiatan pembelajaran. Ya, karena di sini ATK KBM, bukan ATK administrasi sekolah. Atau bisa kita ganti di sini. Nah, di sini jangan ATK KBM. Ya, sini ATK administrasi sekolah. Oke, kita klik tombol simpan. Ya, data berhasil disimpan. Di sini akan muncul data yang sudah kita buat atau kita tambahkan tadi. Nah, di sini jumlah dananya masih 0. Selain membuat kegiatan belanjanya, uraian kegiatannya, kita harus membuat rincian barang-barangnya. Bagaimana caranya? Di paling kanan sebelah kolom jumlah dana, di sini ada pilihan ya aksinya. Kita pilih rincian, kita klik, maka akan pindah ke laman atau ke submenu daftar anggaran biaya atau barang, karena bisa berbentuk biaya ataupun barang. Biaya ini biasanya untuk personil, misalkan honor, guru honorer, kemudian lembur misalkan. Nah, itu kan berbentuk biaya, bukan berbentuk barang. Nah, karena ini ATK berarti berbentuk barang. Nah, ini masih kosong. Ya, kita tambahkan, kita klik tombol tambah. Oke, kita klik tombol tambah. Nah, nanti di sini akan tampil daftar barang sesuai dengan kode rekening belanja yang kita pilih. Karena tadi kita pilih kode rekening belanjanya adalah ATK, maka daftar barang yang tampil di sini adalah daftar barang berupa ATK. Di sini kita lihat ada 307 jenis barang yang masuk dalam kategori belanja ATK. Nah, kita di sini tinggal pilih belanja barang apa yang akan kita tambahkan. Misalkan Bapak Ibu sudah merinci apa saja barang untuk yang dibeli untuk kegiatan ATK administrasi sekolah. Misalkan di sini kertas atau HVS, coba HVS. Nah, di sini kita bisa pilih halaman juga untuk memperbanyak tampilan, kita bisa ganti. Misalkan kita pilih kertas HPS F4 70 gram, kemudian bisa juga kita pilih A4 70 gram ya. Kita klik tombol simpan, ini kita bisa tambah lagi. Ya, ini kita sudah tampil. Nah, kita bisa menambahkan apabila ada yang terkurang. Oke, kemudian di sini jumlahnya masih 0, kemudian ya rencana anggaran juga pun masih 0. Nah, kita bisa menambahkan berapa jumlah kertas F4 atau A4 yang akan kita beli dalam 1 tahun untuk kegiatan ATK administrasi sekolah.
kita klik tombol ubah. Di sini kita yang 70 yang F4 dulu. Kita klik tombol ubah. Kemudian di sini jumlah barangnya berapa, satuannya berapa, dan harga satuannya berapa. Nah, untuk mengisi jumlah barang dan satuan, caranya adalah kita melakukan input pada isian ekspresi. Nanti jumlah barang dan satuan ini akan terisi secara otomatis. Contoh, kita akan membeli kertas sebanyak 100 rim. 100 rim untuk 1 tahun. Nah, kemudian kita di sini jumlah barang dan satuan sudah terisi otomatis. Ya, seperti apa yang kita input dalam ekspresi. Nah, untuk harga ini sih harga satuan. Misalkan harga satunya adalah 54.000. Oke. Nah, kita lihat di sini ya jumlah barangnya 100 rim. Nah, kemudian kita anggarkan 100 rim tersebut ya dalam 1 tahun akan dibelanjakan di triwulan ke-1-nya berapa rim, di triwulan keduanya berapa rim, dan di triwulan ketiganya berapa rim, kemudian juga di triwulan keempatnya berapa rim. Nah, apabila kita sudah mengisi, maka otomatis ya secara default akan dimasukkan ke triwulan keempat semua ya. Tapi jika kita mengganti isi dari triwulan ke-1, kedua, dan ketiga, maka triwulan keempat akan terisi secara otomatis berupa sisanya. Misalkan 100 rim, kita di triwulan 1 menganggarkan sebanyak misalkan 25 rim ya, maka di triwulan keempat pun akan berkurang, 100 dikurangi 25 menjadi 75. Nah, jumlah dananya pun triwulan 1 akan secara otomatis terisi ya dengan hasil perkalian 25 rim dikali harga satuannya. Di sini 1.350.000. Kemudian triwulan keduanya berapa rim? Misalkan triwulan keduanya 30 rim. Maka triwulan keempat pun akan otomatis berubah ya, hasil dari 100 rim dikurangi 25 di triwulan ke-1 dikurangi lagi di triwulan kedua 30, maka triwulan keempat berubah menjadi 45 secara otomatis. Nah, triwulan ketiga misalkan kita isi di sini 15 ya, maka otomatis triwulan keempat ya berkurang menjadi sisanya, pengurangan dari jumlah barang dikurangi triwulan 1 sebanyak 25 dikurangi lagi triwulan kedua sebanyak 30 dikurangi lagi triwulan ketiga sebanyak 15 rim. Jika kita ganti pun akan terisi otomatis pula. Oke. Kalau sudah, nah di sini keterangan barangkali untuk membantu kita nanti ketika kita membelanjakan bisa diisi misalkan mereknya atau tokonya gitu kan. Oke, kalau sudah kita klik tombol simpan. Nah, untuk kertas A4 kita klik tombol ubah, kemudian ekspresinya misalkan 50 rim, harga satuannya misalkan 52.000. Klik tombol simpan. Oke. Kemudian kalau sudah kita mengisi atau menambahkan nama-nama barangnya, kita bisa kembali ke daftar rincian uraian kegiatan. Kita klik tombol kembali. Nah, setelah kita kembali ke halaman
uraian kegiatan, maka jumlah dananya akan terupdate sejumlah harga barang dari yang sudah kita rinci tadi. Otomatis pun di sini ya anggaran belanjanya akan bertambah pada kolom barang dan jasa sebanyak 8 juta, yaitu jumlah sebesar barang ATK administrasi sekolah yang sudah kita tambahkan. Ya. Maka selisihnya pun akan berkurang. Nah, setelah menambahkan di sini contoh ATK, kita akan mencoba membuat contoh bagaimana cara menginput belanja pegawai. Kita klik tombol tambah. Di sini kita membuat uraian anggarannya, pembayaran honorarium guru tidak tetap. Nah, bisa untuk 1 tahun, bisa juga untuk per tahun pelajaran. Kita contoh untuk 1 tahun. Tahun anggaran berarti kita akan menganggarkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian kita di sini rekening belanjanya, karena ini belanja pegawai. Ya, untuk tahun 2020 masih belum ada perubahan untuk daftar kode belanjanya, tapi nanti untuk di tahun 2021 untuk pembayaran guru tidak tetap itu kemungkinan akan berupa belanja barang dan jasa, bukan belanja pegawai lagi. Tapi untuk tahun 2020 masih belanja pegawai. Di sini untuk pembayaran guru tidak tetap, kode rekening belanjanya adalah honorarium pegawai honorer atau pegawai tidak tetap. Nah, kita pilih di sini, klik. Kemudian untuk SNP-nya kita cari honor. Pembayaran honor guru, kita klik. Ya, untuk komponen bosnya pembayaran honor. Kalau sudah, kita klik tombol simpan. Kita tunggu sampai dengan datanya muncul pada daftar anggaran. Oke, sudah muncul. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini ada tombol checkbox. Nah, kenapa yang pengadaan administrasi sekolah tidak ada tombol checkboxnya? Ini dikarenakan pengadaan ATK administrasi kita sudah punya rincian barangnya sejumlah 8 juta. Oleh karena itu checkboxnya tidak muncul. Kenapa? Karena tombol checkbox ini bisa kita gunakan untuk menghapus data tersebut. Contoh, kita ingin menghapus anggaran pembayaran honorarium guru tidak tetap. Jika kita ingin menghapusnya, kita tinggal klik tombol checkboxnya, kemudian kita klik tombol hapusnya. Maka di sini ya kita bisa menghapusnya dengan muncul peringatan terlebih dahulu. Kalau kita yakin menghapus data tersebut, kita tinggal klik tombol OK atau tombol OK hapus. Oke, kita tidak menghapusnya. Oke, baik, sekarang kita tinggal menambahkan rinciannya. Klik tombol pilih, kita klik tombol rincian. Nah, kita tambahkan rincinya dengan cara menambah. Nah, di sini kita akan menambahkan guru apa yang akan kita tambahkan. Misal di sini, nah karena di sini kita pilih kode rekening belanjanya adalah honorarium pegawai tidak tetap atau pegawai honor, maka yang muncul di sini adalah daftar guru, daftar pegawai honor. Karena pegawai honor bisa saja terdiri dari guru, penjaga keamanan, penjaga malam, petugas kebersihan, dan tenaga TU atau administrasi non PNS. Karena kita tadi uraian anggarannya adalah GTT, guru tidak tetap, maka kita jangan sampai memilihnya penjaga malam, nanti akan tidak nyambung.
Contoh ini SMP berarti guru mata pelajaran. Bisa juga guru agama, bisa juga guru olahraga ya. Kalau SD mungkin guru kelas. Kita klik tombol simpan. Oke, sekarang kita tambahkan volumenya di sini. Contoh kita guru mata pelajaran dulu. Kita klik tombol ubah. Seperti biasa kita mengisinya pada kolom ekspresi. Di sini kita tadi guru mata pelajaran. Berapa orang guru mata pelajarannya? Misalkan ada 7 orang kali pembayarannya per bulan atau per jam ya, supaya mempermudah kita anggap per bulan dulu. Nanti Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing di sekolah. Kalau per jam berarti pengalian nanti per jam. Per jam berapa jam dalam 1 tahun ya. Atau kalau bulan berarti berapa bulan. Contoh di sini saya 12 bulan. Ya, 7 orang ya, 7 orang sebanyak 12 bulan karena 1 tahun. Ya, kalau misalkan semester atau 1 tahun 1 semester pelajaran berarti 6. Ya, barangkali nanti mengantisipasi di tahun pelajaran baru akan berubah porsinya. Kalau 1 tahun ya kita ingin menganggarkannya langsung 1 tahun ya kita tinggal langsung isi 12 bulan. Nanti di sini di jumlah barang akan langsung muncul ya sebanyak 7 dikali 12 yaitu 84. Satuannya OB karena di sini orang bulan. Nah, kemudian harganya berapa nih 7 orang nih gaji per bulannya. Nah, gaji per bulannya misalkan di sini 2 juta. Mudah-mudahan 2 juta ya. Oke, 2 juta 84 ya, harga 1 orang 1 bulannya adalah 2 juta. Jadi nanti 1 guru ini digajinya 2 juta per bulannya. Nah, berarti kalau untuk 1 tahun total 7 orang ini dengan gaji 2 juta per bulan, jumlah yang harus dianggarkan adalah 168 juta nih honornya saja. Oke. Kemudian 84 ini kita bagi per triwulannya. Berarti per triwulan adalah 3 bulan. 3 bulan kali 7 21. Karena ini rutin, berarti di sini harusnya rata 21. Beda dengan pembelian ATK. Pembelian ATK bisa saja triwulan 1 lebih banyak, triwulan 2 lebih sedikit, triwulan 3 lebih sedikit lagi, triwulan 4 lebih banyak lagi. Nah, kalau untuk pembayaran honor ya harus sama biasanya. Ya karena ini gaji rutin. Oke. Kalau sudah, kita klik tombol simpan. Oh iya, atau juga bisa di sini. Misalkan di sini ingin langsung mencantumkan namanya, misalkan Fulan SPD. Nah, berarti di sini 1 orang. Kalau di sini langsung mencantumkan namanya. Tapi barangkali di sini untuk kelompok berarti ya tidak usah misalkan Ahmad CS. Berarti di sini misalkan balik lagi ke 7 orang. Oke. Tapi lebih bagus adalah per nama. Misalkan Abdullah SPD misalkan. Di sini kita ganti 1 orang ya, 1. Karena ininya sudah berubah, kitanya jangan lupa nih karena bisa minus. Ya kalau
kasnya tidak disesuaikan. Berarti di sini 3 3 3. Klik tombol simpan. Ini yang saya sarankan, lebih bagus untuk per nama. Berarti kalau per nama kita harus banyak nih. Kalau guru mata pelajarannya ada 10, berarti kita harus menambahkan ya nama biayanya guru mata pelajaran MPLS sebanyak 10 orang. Kita tambahkan lagi guru mata pelajaran, simpan, tambah lagi guru mata pelajaran, simpan. Sini misalkan tadi Abdullah, sekarang kita klik ubah, misalkan ada lagi guru yang bernama Siti Aminah misalkan. Seperti biasa, 1 orang kali 12 bulan, harganya misalkan beda dengan yang tadi misalkan. Karena ini baru, tadi yang 2 juta itu misalkan sudah senior, sudah puluhan tahun, misalkan ini masih baru 7 tahun misalkan, gajinya beda, 1.500.000 misalkan per bulannya. Nah, untuk per bulan sama nih 3 3 3. Klik simpan. Misalkan tambah lagi, ada lagi guru nih, misalkan di sini Siti Humairo, misalkan 1 bulan lagi, maaf 1 orang kali 12 bulan, misalkan di sini 1 juta berapa, 700 ya. Karena bisa jadi besaran gaji dari untuk masing-masing guru berbeda-beda ya, karena ini rutin, kita bagi rata 3 3 3. Klik tombol simpan. Oke, silakan nanti untuk guru olahraga dan guru agama dilengkapi. Guru agamanya ada 2 ya, ibu bapak tambahkan lagi guru agama ya, berarti guru agamanya ada 2. Karena bisa jadi guru agama pun ya besaran gajinya per bulan berbeda-beda ya. Ada lagi guru olahraganya ada 2 ya, ditambahin lagi guru olahraganya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, guru olahraganya ada 2 karena memang di sekolah itu guru olahraganya ada 2, guru agamanya pun ada 2. Nah, ini nanti ya lebih baik untuk guru ini untuk dirinci per nama, karena bisa jadi besaran gaji per bulannya berbeda-beda. Tambah lagi kalau sudah selesai. Nah, nanti di sini belanja pegawai ya bertambah karena kita sudah menambahkan daftar gurunya. Di sini bertambah sebanyak, ini belum lengkap saja sudah 62 juta ya, karena gaji per bulannya besar-besar. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana kita ingin menghapus? Wah, ini salah nih, harus dihapus misalkan, tapi tombol checkboxnya tidak ada, tidak muncul, maka kita harus menghapus ini dulu, harus dihapus nih. Oke, jadi kita harus menghapus dulu rincian barangnya. Kita harus menghapus rincian barang agar tombol checkboxnya muncul. Jadi kalau anggaran tersebut memiliki nilai, berarti memiliki rincian barangnya.
Oleh karena itu kita harus menghapus rincian barang tersebut. Ya, agar di sini nanti kalau nilai jumlah dananya sudah 0, maka di sini checkboxnya akan muncul sehingga kita bisa menghapus data tersebut. Oke, jadi begitu. Jika kita ingin menghapus, kita harus menghapus rincian belanjanya dulu. Ya, kalau rincian belanjanya sudah kosong, sudah dihapus semua, baru kita bisa menghapus ya uraian anggaran yang ada di sini. Oke. Kemudian saya ingin menambahkan lagi bagaimana nih untuk input misalkan listrik. Ya, kita contoh ingin menambahkan anggaran untuk pembayaran tagihan listrik atau yang berbentuk token, ya, prabayar atau pasca bayar. Di sini kita ya pembayaran tagihan ya, listrik. Nah, ini ada baiknya biasanya sekolah memiliki lebih dari 1 meteran listrik. Ya, kalau sekolah yang besar mungkin ada 3, 4 ya. Nah, ini saya sarankan untuk pembayaran tagihan listrik ini kalau bisa dipecah untuk setiap meteran. Misalkan nomor meter berapa gitu kan. Kita klik tombol simpan. Oh iya, maaf. Kita balik lagi, kita ulang. Pembayaran tagihan listrik nomor meter berapa. Kemudian di sini rekening belanjanya kita cari listrik. Di sini belanja listrik ya, bukan alatnya, tapi kita belanja listriknya. Kita klik. Kalau sudah kita SNP-nya ada nggak nih listrik? Oh, ada nih. Pembayaran rekening listrik. Komponennya di sini langganan, daya, dan jasa. Kalau sudah, kita klik tombol simpan. Kita tunggu ya, datanya berhasil. Kita tunggu datanya tampil di tabel. Oke, sudah nih pembayaran tagihan listrik nomor meter berapa. Kita klik tombol rincian. Kita klik tombol tambah. Di sini ya listriknya pasca bayar atau prabayar. Misalkan pasca bayar. Simpan. Nah, karena ada 12 bulan, kita tambahkan sebanyak 12 kali. Tambah lagi. Ya, klik. Tambah lagi. Klik. Tambah lagi. Sebanyak sampai 12 bulan. Oke. Kalau sudah, kita yang pertama listrik pasca bayar. Kita klik tombol ubah. Di sini bulan Januari. Nah, berapa nih? 1 bulan dikali 1 bulan saja, 1 bulan. Nah, berapa nih kira-kira bulan Januari bayar listriknya? Nah, Bapak Ibu, kita lihat tahun kemarin tagihannya Januari berapa. Kalau bisa ditambahkan angkanya, misalkan tahun kemarin tagihan listriknya 150.000. Nah, jangan 150.000 tapi 200.000. Karena nanti ketika meng-SPJ-kan atau melakukan input belanja, kalau kita sudah membuat harga 200.000, nanti ketika tagihan listriknya 205.000 rupiah, misalkan lebih 5.000, maka yang bisa di-SPJ-kan hanya 200.000 nya ya, karena tidak bisa melebihi anggaran. Nah, tapi kalau lebih rendah bisa, misalkan kita sudah menganggarkan 200.000 nih di bulan Januari. Nah, nanti ketika tagihan listrik bulan Januari hanya 150.000 ya, kita bisa meng-SPJ-kan kalau lebih rendah. Tapi kalau lebih besar ya kita hanya bisa
belanjakan, membayar sesuai dengan yang sudah dianggarkan, begitu. Oke, ini bulan Januari. Bulan Januari adanya di triwulan ke-1 kita. Ya, di triwulan 1 kita pilih 1 kan. Jadi 1 bulan. 1 1. Klik tombol simpan. Kemudian bulan Februari. Bulan Februari. 1 bulan, misalkan kemarin bulan Februari bengkak nih, misalkan sampai 300, nggak apa-apa, 300.000. Bulan Februari masih triwulan ke-1, klik tombol simpan. Nah, begitu juga seterusnya, silakan ditambahkan sendiri sampai dengan bulan Desember. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal apa yang seharusnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada video tentang input RKS atau input penganggaran. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dimengerti oleh Bapak Ibu. Di sini saya informasikan lagi bahwa yang dijelaskan di video ini adalah hanya fokus ke input datanya. Jadi saya anggap Bapak Ibu sudah memiliki sumber datanya atau bahannya yang akan diinputkan ke dalam aplikasi Edibos ini. Adapun cara atau penjelasan bagaimana cara membuat RKS itu nanti bisa saya buat di sesi video yang lain yang lepas dari fokus input di Edibos tersebut. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu untuk membantu dalam kelancaran input data RKS di laman Edibos. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.